Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hopefully, you are fine today. Okay, in this occasion, we will continue the material. It's about modal verb. It will continue the previous chapter about suggestion and offer. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan atau pembahasan materi sebelumnya tentang suggestion and offer. Bab yang akan kita bahas sekarang adalah tentang modal verb. Oke. Sekarang kita lihat apa itu modal verb. Apa sih, what is modal verb? Modal verb itu apa? Jadi modal verb is type of auxiliary or helping verb that is used to express ability, willingness, possibility, permission, or obligation. Jadi modal verb adalah kata bantu, kata kerja tapi kata bantu. Nah, di sini kata bantu yang digunakan untuk mengekspresikan atau menunjukkan suatu ability. Ability itu kemampuan, atau willingness, keinginan, possibility, kemungkinan, permission, perizinan, or obligation, atau sebuah keharusan, kewajiban. Nah, the thing we have to pay attention, yang harus kita perhatikan adalah modal verb always followed by infinitive verb or main verb. Jadi modal verb ini kan kata kerja bantu. Nah, jadi kata kerja bantu ini harus selalu diikuti dengan kata kerja infinitif atau kata kerja asli atau kata kerja utamanya. Nah, ada yang bertanya-tanya, apa sih infinitive verb itu? Infinitive verb adalah kata dasar. Simply it can be said as verb 1. Cara gampangnya nih, infinitive verb itu adalah verb 1, verb asli, bukan verb yang ditambah s atau verb ditambah es atau verb ditambah ing atau verb ditambah ed. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut ini. Oke, tadi sudah kita bahas tentang definisi modal verb. Sekarang yang kita akan bahas adalah tentang sum of modals. Tadi kan modals itu mengekspresikan beberapa ekspresi. Ada ability, yang pertama ability, yaitu kemampuan atau kesanggupan. Nah, modal yang dipakai di sini apa sih untuk mengekspresikan ability itu? Nah, kita bisa pakai can and could. Can sama could ini punya arti yang sama, yaitu bisa atau dapat. Perbedaannya, biasanya could itu dipakai dalam konteks formal, lebih formal. Oke. Look at the example. Can. He can cook perfectly. Dia itu bisa memasak dengan sempurna, dengan sangat enak. Nah, jadi can di sini menunjukkan ekspresi kemampuan, bisa masak. Okay, the second example is the students could pass the exam easily. Murid-murid itu bisa melewati exam ujian dengan mudah. Nah, di sini kita pakai could untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan suatu hal yang lebih formal. Biasanya kalau kita talk about education yang berkaitan dengan pendidikan is more formal, ya kan? Oke, kemudian tadi yang kedua, modal itu mengekspresikan tentang willingness atau keinginan. Nah, dalam mengekspresikan willingness ini kita bisa menggunakan modal will atau would. Will atau would ini artinya adalah
akan. Oke, akan ya. Contohnya, I would like to show you my new book notes. Aku akan menunjukkan padamu book notesku atau buku catatanku yang baru. Gitu ya. Oke, number 3, there is possibility. Possibility artinya sebuah kemungkinan. Nah, di sini kita pakai can atau could and may or might. Nah, tadi ya bedanya can sama could udah saya jelaskan. Nah, bedanya may sama might ini sama, yaitu tentang lebih ke formal or polite, lebih sopan atau lebih formal. Can atau could tadi artinya dalam konteks ini adalah you can catch the train at 1. Nah, can di sini berarti kamu bisa aja, kemungkinannya bisa aja kamu itu bisa dapat train, dapat atau bisa naik train pada jam 1. Nah, ini sebuah kemungkinan. Nah, yang kedua, may atau might ini kita artikan she may have a fever. Dia mungkin lagi sakit demam gitu. Oke, number 1 adalah tentang permission. Tadi model yang mengekspresikan tentang permission atau perizinan. Di sini we can use can or could. Can or could ini juga bisa dipakai di beberapa expression. Nah, kita harus melihat konteks kalimatnya. Di sini kita lihat you could borrow my pen. Kamu boleh atau kamu bisa pakai penku. Kamu bisa pinjam penku. Nah, itu kan namanya adalah mengizinkan orang lain memakai pen kita. Nah, yang kedua juga bisa pakai may or might. Contohnya, you may start the test now. Nah, ini bisa dipakai untuk situasi yang lebih formal. Kalian boleh memulai tesnya sekarang. Nah, ini bisa dalam suatu ujian, pengawasnya bilang seperti itu. Jadi kan tadi udah saya bilang in education context, dalam konteks pendidikan we have to use formal. Kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal. Kemudian yang kelima ada obligation. Nah, obligation ini adalah kewajiban atau keharusan. Yang pertama kita bisa pakai should. Should itu artinya harus. You should visit doctor soon. Kamu harus mengunjungi atau datang ke dokter segera. Misal ini temanmu lagi sakit nih, kamu memberi saran seperti itu. Itu kan bisa diartikan sebuah keharusan ya. Kalau sakit harus ke dokter atau berobat gitu. Yang kedua kita bisa pakai must. He must be right here now. Harusnya dia ada di sini sekarang. Nah, oke. And then tadi kan udah kita belajar tentang models. Nah, dalam kaitannya dengan pelajaran kita, the previous discussion adalah tentang suggestion dan offer. Nah, sekarang kita membahas models apa aja sih yang bisa kita pakai dalam suggestion sama offer untuk menyatakan sebuah suggestion, saran, sama offer, sama menawarkan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang expressing suggestion. Models yang bisa dipakai untuk mengekspresikan suggestion. Yang pertama, can. Nah, contohnya, I don't know when will the plane is aired. Nah, ini ada orang pertama bilang gitu. Orang kedua menjawab, you can check the departure schedule. Yang pertama bilang gini, aku nggak tahu kapan ini pesawat terbangnya akan terbang atau akan mulai take off. Nah, yang satunya memberi saran, kamu bisa cek di jadwal penerbangan seperti itu. Yang kedua, model yang kedua yang bisa kita pakai adalah could. Nah, di sini could adalah
digunakan secara lebih formal, lebih sopan, more polite. Contohnya, "It's too hot here, Tom." Ada seorang ibu bilang, "Di sini terlalu panas ya, Tom." Nah, kemudian Tom menjawab, "You could turn on the fan, Mom." Kamu bisa menghidupkan kipas anginnya, Bu. Nah, kan kalau sama ibu, we have to use polite, harus lebih sopan. Nah, untuk suggestion, model for suggestion yang ketiga adalah should. Nah, should tadi ini kan artinya harus. Jadi ini suggestion yang lebih strong suggestion. Jadi kemungkinan untuk harus dilaksanakan sarannya itu lebih tinggi. Contoh ya, "I'm afraid about my contest next week." Aku khawatir dengan tesku atau dengan kontesku, dengan perlombaanku minggu depan. Nah, yang kedua jawab, "You should practice more and stay focused." Nah, kamu harus berlatih lebih giat dan harus lebih fokus, harus tetap fokus. Nah, itu kan sebuah saran, tapi kan it's very nice, it's best, sangat baik kalau dilakukan sarannya seperti itu. Kemudian sekarang models for over. Model atau models yang kita gunakan untuk menyatakan offer, menyatakan penawaran. Yang pertama, kita bisa memakai can. Nah, can ini fleksibel seperti yang saya bilang tadi ya. Contohnya, ada orang pertama bilang, "It's raining, I forget to bring my umbrella." Sekarang hujan, tapi aku lupa membawa payungku. Yang kedua bilang, "You can use mine, I have another one." Kamu bisa pakai punya aku masih punya yang lain. Nah, dia menawarkan payungnya untuk dipakai orang pertama tadi. Itu ya. Yang kedua, model yang kedua yang kita bisa pakai adalah would. Contohnya, "Would you like me to get you a cup of coffee, sir?" Mau saya ambilkan kopi, Pak? Ini kan dia menawarkan ya. Terus misal the guest, tamunya bilang, "That's very kind of you." Kamu baik sekali. Nah, seperti itu. Oke, jadi tadi sudah kita bahas tentang models, beberapa model yang kita gunakan untuk mengekspresikan suggestion atau saran dan mengekspresikan offer atau penawaran. Gitu ya. I hope, saya harap kalian udah nggak bingung kapan harus pakai suggestion, kapan ya ini dikategorikan sebagai saran, seperti itu. Oke, the next, I have assignment for you. Ada tugas buat kalian. Oke, bisa dilihat, kerjakan LKS halaman 12 yang activity 1 paling atas. Jawabannya langsung ditulis di LKS ya. Kemudian foto ke WA saya. Oke, thank you for your attention and good luck. Keep study hard and stay healthy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.